Baca sejarah. Diponegoro, pahlawan atau simbol keputusasaan ekonomi. Bayangkan jika smartphone hingga skincare sahabat kasar dikenai pajak oleh pemerintah, apa yang akan sahabat lakukan? Itulah yang dirasakan masyarakat Jawa pada abad ke-19 di tengah tekanan ekonomi yang berat akibat kebijakan pajak pemerintah Hindia Belanda. Tiap langkah dan barang bawaan rakyat juga dikenai pungutan oleh para penguasa jalanan. Sistem tol dan pajak yang dikelola para bandar tidak sekedar menjadi biaya perjalanan, tetapi telah menekan kehidupan masyarakat, menciptakan kesenjangan ekonomi yang tajam. Kondisi inilah yang menjadi salah satu pemicu utama meletusnya perang Diponegoro, sebuah perlawanan besar terhadap penjajahan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Berikut 5 fakta di balik meletusnya pemberontakan Diponegoro. Fakta 1. Sistem tol pajak yang menindas rakyat. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem revenue farming di Jawa yang menyerupai jaring laba-laba yang membentang di seluruh jalur perekonomian. Melalui sistem ini, hak pemungutan pajak dilelang kepada pihak swasta yang sebagian besar berasal dari komunitas Tionghoa. Para pemegang hak ini yang dikenal sebagai bandar membayar sejumlah uang di muka kepada pemerintah untuk mendapatkan hak eksekutif menarik pajak di wilayah tertentu. Tujuan utama para bandar adalah mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat. Hal ini berdampak langsung pada masyarakat, khususnya petani dan pedagang kecil yang kerap menjadi sasaran pungutan berlebihan. Seorang petani misalnya harus melewati beberapa pos pajak saat membawa hasil panennya ke pasar. Di setiap pos, ia diwajibkan berhenti untuk pemeriksaan barang yang bisa berlangsung cukup lama. Penentuan besarnya pajak seringkali bersifat subjektif dan tidak transparan. Jika petani membawa ternak seperti sapi atau kerbau dan hewan itu merumput di sekitar area pos, denda bisa langsung dikenakan. Ketidakmampuan membayar sering berujung pada penyitaan ternak. Selain pungutan yang tidak pasti, intimidasi dan pemerasan juga menjadi praktik umum. Beberapa bandar menaikkan tarif secara sepihak dan mengancam menyita barang dagangan jika ada keberatan dari pihak pembayar pajak. Dalam beberapa kasus, waktu tunggu yang panjang di pos pajak juga dimanfaatkan untuk menjajakan candu. Kondisi ini semakin mempersulit masyarakat yang sudah berada dalam tekanan ekonomi. Aktivitas lain seperti perjudian dan hiburan malam di sekitar pos turut memperparah pengeluaran masyarakat, terutama petani yang membawa hasil panen dalam jumlah besar. Fakta 2. Akibat mengabaikan peringatan sang komisaris. Tahun sebelum pecahnya perang Diponegoro pada 1825, Komisioner Jenderal Hindia Belanda Godard van der Capellen menyampaikan peringatan serius kepada pemerintah kolonial. Ia menyoroti potensi gejolak sosial di wilayah Yogyakarta dan Surakarta akibat penerapan sistem tol dan pajak yang dianggap memberatkan rakyat. Dalam salah satu laporannya, Van der Capellen menulis, "Kami berharap mereka, orang Jawa, tidak menyadari kondisi buruk ini, karena kami hampir pasti jika tol pajak itu tetap dibiarkan, tak akan lama lagi orang Jawa bergerak." Mengerikan. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran atas ketidakpuasan rakyat terhadap praktik pungutan yang dilakukan oleh para bandar dan penguasa lokal atas nama pemerintah kolonial
Van der Capellen memahami bahwa ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan dalam sistem pajak dapat menjadi pemicu perlawanan. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan. Pemerintah kolonial lebih memilih mempertahankan sistem yang menghasilkan pemasukan besar, meskipun berisiko menimbulkan ketegangan sosial. Akhirnya, akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kebijakan tersebut menjadi salah satu pemicu meletusnya Perang Diponegoro, sebuah perlawanan besar terhadap dominasi Belanda di Jawa. Fakta 3. Dampak ekonomi yang mengerikan. Harga beras melambung. Efek sistem tol rupanya juga menghancurkan tatanan ekonomi masyarakat Jawa. Perbedaan harga beras yang mencolok antara Yogyakarta dan Solo jadi contoh betapa buruknya dampak keberadaan bandar. Di Yogyakarta, para bandar berkuasa di setiap jalur perdagangan. Harga beras menjadi 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan di Solo. Hal ini disebabkan karena para pedagang di Solo memiliki alternatif jalur perdagangan melalui Bengawan Solo, di mana sistem bandar telah dihapuskan oleh kebijakan Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Mahalnya harga kebutuhan pokok seperti beras tentu saja sangat membebani rakyat kecil. Daya beli masyarakat menurun drastis dan kemiskinan semakin merajalela. Para pedagang kecil juga kesulitan mengembangkan usaha mereka karena sebagian besar keuntungan mereka harus diserahkan kepada para bandar dalam bentuk pajak. Rantai perdagangan menjadi tidak efisien dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ironisnya, meskipun Raffles sempat menghapuskan sistem bandar, kebijakan ini tidak bertahan lama. Setelah kekuasaan kembali ke tangan Belanda, pemerintah kolonial kembali memperlakukan sistem ini karena kontribusi besar para bandar terhadap kas negara. Mereka lebih memilih untuk mengamankan pendapatan negara dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan rakyat dan stabilitas sosial. Fakta 4. Pemicu yang dinanti dan figur Ratu Adil, harapan di tengah keputusasaan. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakadilan, rakyat Jawa mendambakan seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan dan membebaskan mereka dari penderitaan. Pangeran Diponegoro dengan latar belakangnya sebagai seorang bangsawan yang memiliki pengaruh spiritual dan kepedulian terhadap rakyat kecil muncul sebagai sosok yang dinanti-nantikan. Penolakannya terhadap gaya hidup keraton yang dianggap terlalu dipengaruhi budaya barat dan kedekatannya dengan nilai-nilai tradisional Jawa membuatnya mendapatkan simpati luas dari masyarakat. Ketika Pangeran Diponegoro memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap campur tangan Belanda, khususnya terkait dengan pemasangan patok-patok batas tanah leluhurnya di Tegal Rejo. Hal ini menjadi pemicu yang menyulut api pemberontakan yang sudah lama membara. Rakyat melihat tindakan Pangeran Diponegoro bukan hanya sebagai pembela terhadap haknya, tetapi juga simbol perlawanan terhadap seluruh sistem penindasan yang mereka alami. Figur Pangeran Diponegoro kemudian dilekatkan oleh masyarakat Jawa dengan konsep Ratu Adil. Dalam kepercayaan Jawa, yaitu seorang pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya. Harapan akan datangnya
Orang pengamat ini semakin memperkuat dukungan rakyat terhadap perjuangan Diponegoro. Mereka melihat sebagai harapan terakhir untuk keluar dari belenggu kesengsaraan ekonomi dan penindasan. Fakta 5. Kemarahan rakyat yang memuncak. Api pembalasan. Ketika perang Diponegoro akhirnya meletus, salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh rakyat yang marah adalah menyerbu dan membakar pos-pos tempat para bandar bekerja. Tindakan ini merupakan ekspresi kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun akibat kesewenang-wenangan dan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami. Pembakaran ini bukan hanya simbol penolakan terhadap sistem tol pajak, tetapi juga merupakan pembalasan atas penghinaan, pemerasan, dan penderitaan yang telah mereka rasakan. Ini menunjukkan betapa luasnya dukungan rakyat terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro. Mereka tidak lagi tahan dengan sistem yang menindas dan melihat perang sebagai satu-satunya cara untuk membebaskan diri. Pembakaran pos-pos bandar menjadi penanda dimulainya sebuah perlawanan yang didorong oleh penderitaan ekonomi yang mendalam dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Dengan memahami rangkaian peristiwa sebelum meletusnya Perang Jawa, terlihat bahwa banyak faktor yang melatar belakangi Perang Diponegoro. Konflik ini bukan sekedar persoalan politik, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, ritual, tradisi, dan moral. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Selain Diponegoro, siapa lagi sosok yang layak kita sebut Ratu Adil? Deddy Mulyadikah? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.